Pratama Putra bersama dan kami dari kelompok 6 akan melakukan project mata potong dan menjelaskan mengenai beberapa komponen komputer. Tentunya dengan teknik praktiknya juga dong. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Simak sampai akhir. Jadi kali ini aku bakal menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap komponen yang ada di dalam komputer. Yang pertama ada power supply. Power supply berfungsi sebagai perangkat yang mengubah arus listrik dari sumber menjadi arus searah dan mendistribusikannya ke komponen komputer. Yang kedua ada RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai memori sementara yang menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan, sehingga mempercepat akses data oleh prosesor. Yang ketiga ada VGA. Video card atau yang biasa kita sebut dengan nama VGA atau Video Graphic Adapter berfungsi sebagai media output gambar sehingga komputer dapat menampilkan hasil pemrosesan melalui monitor. Yang keempat ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen pada komputer termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Yang kelima ada fan cooler. Fan cooler atau kipas pendingin adalah alat yang berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen komputer seperti prosesor untuk mencegah overheating yang dapat merusak perangkat keras. Yang keenam ada motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang berfungsi untuk mengorganisasi semua perangkat keras komputer agar dapat terjalin sempurna dan dapat bekerja dengan baik. Prosesor merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi seperti otak manusia yang bertugas mengelola seluruh aktivitas di dalam sebuah komputer. Power connector berfungsi sebagai tempat untuk menghubungkan sumber daya listrik dari power supply ke komponen tertentu di motherboard atau perangkat lainnya. SATA konektor digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD dengan motherboard untuk transfer data. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor berfungsi untuk menyimpan informasi konfigurasi sistem seperti tanggal, waktu, dan pengaturan perangkat keras. Halo semuanya, kali ini aku bakal merakit PC. Pertama-tama, siapkan komponen yang sudah disebutkan tadi, serta alat berupa obeng. Pastikan semua komponen sudah lengkap dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Langkah pertama, kita pasang CPU ke motherboard. Letakkan CPU dengan hati-hati, lalu kunci soketnya. Setelah itu, cari slot RAM di motherboard, masukkan RAM sesuai alurnya. Lalu tekan sampai klip terkunci otomatis. Setelah itu, kita lanjut memasang fan cooler. Pastikan terdapat thermal paste di atas CPU. Setelah itu, tempelkan fan cooler di atas CPU. Lalu, kunci fan cooler di atas motherboard. Sambungkan kabel fan cooler ke slot CPU fan di motherboard. Letakkan motherboard di casing sesuai lubang baut yang tersedia. Lalu, kencangkan motherboard menggunakan obeng.
Setelah motherboard terpasang di casing, selanjutnya kita akan memasang VGA. Masukkan VGA sesuai alurnya, lalu tekan sampai klip terkunci. Lalu kunci menggunakan baut dan obeng. Berikutnya, pasang power supply. Lalu, kencangkan power supply menggunakan obeng dan baut. Langkah berikutnya yaitu memasang hard disk. Untuk pemasangan hard disk dilakukan dengan memasukkan hard disk ke tempatnya. Lalu, kencangkan hard disk dengan obeng dan baut. Setelah komponen terpasang, sambungkan kabel-kabelnya. Sambungkan kabel power dari power supply ke motherboard dan hard disk. Lalu, sambungkan kabel SATA ke motherboard dan kabel power ke power supply. Kabel SATA biasanya lebih kecil dan pipih, sementara kabel power lebih besar dengan konektor yang memiliki beberapa pin. Pasang kabel audio dan pasang kabel USB. Lalu pasang front panel. Atur kabel front panel sesuai dengan posisinya. Jangan lupa merapikan kabel-kabelnya, serta pastikan kabel-kabel sudah tertancap dengan rekat. Setelah semuanya sudah dipastikan, pasang casing PC menggunakan obeng dan baut. Setelah proses perakitan tadi, saatnya kita menguji, yaitu post test. Kita lihat. Nah, tadi itu adalah post test, atau biasa disingkat dengan Power on Self-Test. Post-test ini biasanya berfungsi untuk menguji apakah komponen-komponen tersebut berfungsi atau tidak. Di dalam video ini juga telah dijelaskan terkait komponen-komponen yang ada di dalam PC dan juga terkait perakitan PC. Jadi diharapkan nih teman-teman tidak hanya mampu menggunakan PC, tetapi juga mampu memahami apa saja komponen-komponen yang ada di dalam PC, serta apa saja kegunaan dari komponen-komponen tersebut. Terlebih juga, ketika teman-teman ingin membongkar PC, teman-teman mampu merakit PC tersebut. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan, tapi teman-teman juga ada ilmunya nih, bagaimana cara merakit PC yang benar. Demikianlah video kesimpulan ini dibuat. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.